Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di Buye Channel. Baik guys, senang rasanya bisa kembali lagi menyapa kalian semua. Dan pada kesempatan ini guys, kita akan kembali membahas seputaran permasalahan atau membahas sistem kerja dari LED TV. Tapi sebelum itu saya harapkan kalian udah klik tombol subscribe nih guys, dan aktifkan notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan nih video-video terbaru dari Buye Channel guys. Baik guys, di sini kita akan langsung membahas seputaran bagaimana sistem kerja pada LED TV, di mana saya sudah banyak mengangkat konten tutorialnya, baik dari praktek dan juga sistem kerjanya guys. Di sini saya akan kembali mengupas tuntas dan saya akan kembali gambarkan sketsa bloknya ya guys. Baik, di sini kalian bisa lihat TV LED itu memiliki rangkaian power. Ini powernya. Dan di sini ada mekomnya, ini mekomnya. Nanti di sini di mekom ini untuk antena. Dan di sini juga dia berfungsi untuk rangkaian suara, ini loudspeaker. Dan T-con ini juga terhubung oleh mekom ya. Di sini ada T-con. Ini yang berfungsi seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya untuk menampilkan gambar ya, menampilkan gambar. Kalau mekom ini berfungsi untuk mengolah sinyal ya, baik sinyal gambar juga sinyal suara, sinyal frekuensi antena dan lain-lain. Jadi guys, saya pun sudah jelaskan pada T-con ini nanti dia terhubung ke layar panel ya. Ini layar panel, layar LED-nya, ini layarnya. Jadi untuk sebuah penerangan saya pun udah jelaskan juga pada video saya sebelumnya. Pada power ini dia ada yang untuk LED ya guys. Di sini ada LED. LED ini berfungsi untuk penerang guys, penerang. Jadi kalau kalian lihat pada sebuah LED TV, cahaya kontras cahaya pada layar itu dia didapatkan dari sebuah cahaya dari LED ya, sehingga gambar yang dihasilkan dari T-con tadi dapat terang guys. Jadi kalau saya bilang pada sebelumnya, apabila LED ini mati, maka dia hanya akan ada bayang-bayang gambar. Jadi kalau kita senter gejala fisik pada TV itu, dia nanti seperti ada bayangnya, berarti permasalahannya di LED. Tapi kalau permasalahannya di layar atau di T-connya, dia cahayanya ada tapi gambarnya nggak ada guys. Jadi saya harapkan kalian bisa membedakan ya kerusakan antara LED dan di T-connya atau di layarnya. Biasanya sih kalau saya secara pribadi saya cukup mudah ya membedakannya. Jadi di sini saya akan membahas tuntas, dimana saya sudah bahas LED-nya pada video saya sebelumnya. Kalau kalian cek, mungkin ada saya bahas tentang menganalisa LED TV. Saya sudah jelaskan juga T-con. Kalau layar udah pasti hanya menampilkan ya. Di sini saya akan membahas tuntas bagian blok powernya nih guys. Jadi kita membahas secara spesifik dan juga lengkap ya. Jadi di sini guys, kalian harus tahu dulu ya kan, sistem kerja power ini. Power ini adalah berfungsinya adalah mensuplai tegangan. Jadi pada TV LED dapat hidup itu dari power supply-nya, di mana tegangan power supply itu yang dikeluarkannya adalah 3,5 tegangan awal, baru power on ini biasanya pun 3,5 juga, baru tegangan 12 volt ini biasa untuk T-con, dan tegangan 24 untuk backlight guys, backlight. Jadi guys, tegangan yang dikeluarkan pada power itu adalah 3,5, baru power on 12 untuk tegangan. Di sini nanti dia ada 12 volt. Baru di sini nanti ada 24 volt. Di sini ada 24 volt. Daerah sinilah daerah power block sini. Jadi di sini pun nanti tegangan itu ya guys, kabel. Di sini untuk 12. Di sini saya akan bagi-bagi. Di sini ada tegangan 24 nanti. Jadi gini guys, sifatnya kalian harus tahu tegangan 3,5 tegangan awal, power on tegangan on off-nya, tegangan 12 untuk T-con-nya, dan tegangan 24 untuk backlight-nya. Jadi gini pertanyaannya guys, sistem kerja pada sebuah TV LED ini saat pertama kali kita cokkan,
kita cokkan, pertama kali kita cokkan ke listrik, maka tegangan itu dia tidak akan keluar semua ya guys. Biasa tegangan yang keluar itu hanya 3,5 tegangan awal. Dan pada sebuah TV, ini TV, maka dia hanya akan ada lampu LED standby guys. Makanya di sini posisinya standby. Saat kita pencet, ini ada sebuah remote sensor, ya kan? Ini sensor remote-nya, sensor remote. Apabila remote-nya kita on kan, ya kan, maka sinyal ini akan membuka gerbang ke 3,5 power on-nya guys. Apabila power on-nya dia disuntikkan ya ke power supply-nya, maka tegangan 12 dan 24 ini akan keluar pada powernya. Jadi gitu sifatnya guys, sama seperti TV tabung, dia switch on off-nya. Apabila dia sudah di-on-kan dari remote, maka tegangan 12 dan 24 akan keluar. Jadi pertanyaannya gini, kalau tegangan 12, kan memang dia kok dikonsumsi untuk T-Con. Nanti T-Con ini akan terkena IC regulator bisa jadi 24 untuk VGH ya. Dan situ ada VGL juga. Ini udah kita bahas pada video saya sebelumnya untuk menampilkan gambar. Apabila tegangan ini bermasalah, gambar bermasalah juga guys. Bisa cacat dan lain sebagainya. Jadi gini pertanyaannya. LED pada saya jelaskan juga di video saya dulu sebelumnya, dia akan memiliki 3 baris. 1, 2, 3, masing-masing ada 7 lampu. 7 lampu, dimana setiap lampu ini biasanya terdiri dari 3 volt. Jadi bagaimana bisa tegangan 24 bisa membebankan ada sekitaran 3 kali 7, 21 kali 3, kisaran 80 volt. Beban yang harus keluar adalah 80 volt, sementara tegangan suplai 24 volt. Dimana? Itu pertanyaan dari kita kan? Bagaimana bisa tegangan 24 backlight menghasilkan cahaya yang terang dengan tegangan yang kurang? Baik, di sini akan saya paparkan guys. Di sini saya akan hapus saja. Saya harapkan kalian sudah catat ini, tegangan 3,5-nya ini. Di sini saya akan menjelaskan kenapa dia bisa menjadi TV LED ini backlightnya hidup. Jadi apabila saya lihat pada sebuah block power, ya kan, setelah nanti tegangan 24 dari switchingnya guys, trafo switching, nanti dia ada MOSFET, ada sebuah MOSFET. MOSFET inilah yang akan mengangkat tegangan 24 tadi ke tegangan 80 volt guys. Jadi di sini kenapa bisa dia menghidupkan backlight dengan tegangan yang tinggi, hanya dia suplainya 24, dia dinaikkan oleh sebuah MOSFET guys. Jadi sistem dari power ini dia ada untuk step up tegangannya ya, untuk menghidupkan backlightnya. Jadi apabila TV LED dia tidak ada gambar, suara ada tapi bayangnya ada, bisa jadi permasalahannya di LED-nya atau di MOSFET-nya. Kalian urut saja tegangannya, tapi ini saya memberikan inti seputaran pengetahuan kita semua. Kenapa bisa tegangan itu step up? Ada sebuah MOSFET ya guys. MOSFET itu nanti dia kaki 3, dia GDS drain sama source ya. Biasa dia ada MOSFET. MOSFET inilah yang berfungsi untuk men-step up tegangan guys. Jadi inilah sebuah sistem pada sebuah LED. Apabila kita sudah memahami sistem kerjanya, kita sudah memahami sistem dari fitur-fiturnya semua, istilahnya tegangan-tegangannya kemana-mana aja, mudah-mudahan kita lebih mudah menganalisa permasalahan di LED TV. Banyak dari kita mungkin tidak memahami secara spesifik kerjanya, tapi apabila kita pahami spesifik kerjanya, kita akan lebih mudah memperbaikinya guys. Oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan guys. Apabila kalian ada tanya jawab, kita saling share di komentar dan saya akan membahas putaran pertanyaan yang mungkin perlu kita buat konten tutorialnya guys. Baik, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. See you in the next time video. Sampai jumpa. Yo guys, bagi kalian nih yang masih kebingungan mencari part original khususnya di merek LG, saya menyediakan part ya guys. Kalian bisa order langsung kepada saya, bisa chat melalui YouTube dan lain sebagainya di media saya, Facebook dan lain sebagainya ya guys. Dan di sini sudah banyak teman-teman kita yang sudah mengorder dan alhamdulillah hasilnya bagus guys. Intinya tergantung pemasangan kalian, jangan sampai salah ya guys. Karena di sini guys, saya memberikan partnya yang pastinya ori dan juga asli ya guys. Tapi saya harapkan semua itu tergantung kalian di lapangan hasilnya guys. Oke, bagi kalian yang ingin bisa langsung aja chat saya, baik spare part AC inverter dan lain sebagainya guys. Oke, good luck ya guys.